Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam. Kita akan mengikuti ibadah online GBI Cisadane dan juga GBI Sewantongyan Bapak Ibu. Dan kita mau bersyukur sama Tuhan atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita Bapak Ibu. Kita mau berdoa dulu pagi hari ini Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini, siang ini, sore ini dan malam hari ini Tuhan. Untuk penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami akan melakukan ibadah online Tuhan, biar kuasa-Mu dan kehadiran-Mu Tuhan kami rasakan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami siap Tuhan, dari pertama sampai selesainya Tuhan Kau pimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau beri yang terbaik Tuhan lewat ibadah ini Tuhan. Terima kasih nama-Mu yang ditinggikan Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya bersuka cita, Bapak Ibu ya. Sama-sama kita mau naikkan pujian dengan penuh semangat dan antusias pagi hari ini. Haleluya. Ya. Katakan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dengan penuh ucapan syukur, haleluya Tuhan. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam nama-Nya kemenangan. Kami sungguh percaya Tuhan, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam nama-Nya kemenangan. Katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya
di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya penangan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan, dalam namanya ada pengharapan, dalam namanya kemenangan. Haleluya, haleluya Tuhan. Untuk Headline News GBI Cisadane tanggal 1 Agustus 2021, yang pertama adalah untuk ibadah online tetap setia dalam ibadah online ini Bapak Ibu ya, yang dapat diikuti melalui YouTube Cisadane Ministry. Tayang jam 10 hari Minggu Bapak Ibu ya, jangan lupa ya, dan tetap semangat dalam Tuhan. Yang kedua adalah doa dan puasa. Setiap hari Jumat kita akan berpuasa dan berdoa untuk jiwa-jiwa, pelayanan pemimpin di GBI Cisadane, dana pelunasan ruko, pengembangan gereja, pelayanan misi, keluarga-keluarga jemaat, dan perlindungan Tuhan dari setiap virus COVID ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin membutuhkan dukungan doa dapat mengirim pesan langsung ke Instagram @cisadane_ministry ya, langsung DM ke @cisadane_ministry Bapak Ibu ya. Dan untuk rekening persembahan dan perpuluhan dapat diberikan pada rekening BCA Bapak Ibu ya, atas nama GBI Cisadane dengan nomor rekening 22828232277. Dan untuk rekening investasi program kerja pada rekening BCA atas nama GBI Cisadane Event 566035359. Dan juga untuk rekening pelunasan ruko Bapak Ibu ya, pada rekening BCA atas nama GBI Cisadane Pembangunan dengan nomor rekening 22828193777. Demikian untuk setiap persembahan sudah ada pos masing-masing Bapak Ibu ya, dapat memberikan pada rekening yang sudah tertera. Kita mau siapkan hati kita Bapak Ibu ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang berlimpah bagi kami Tuhan. Sungguh baik Tuhan, sangat baik Tuhan. Mungkin akhir-akhir ini kami banyak pergumulan Tuhan, karena situasi ekonomi Tuhan yang saat ini sedang terjadi Tuhan. Kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berseru Tuhan. Kami mau tetap bersyukur Tuhan apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau sangat indah terjadi di hidup. Kami sungguh percaya Tuhan, Allah yang mengerti segala yang kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Dengan segenap hatimu kita mau katakan, ku bersyukur Bapa. Oh Yesus, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesusku. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku mau bersyukur. Ku Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI Cisadane dan Jemaat GBI Sewantonggean. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja di tengah kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa dulu. Tuhan terima kasih. Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Hari ini urapi hamba-Mu. Tuhan, apa yang hamba sampaikan bukan pengalaman atau apapun, tapi kebenaran yang mengubah kami. Kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan kuduskan ruangan ini, ruangan di tempat-tempat jemaat-Mu Tuhan, saya percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya hari ini ada sukacita Allah mengalir. Di tengah kesulitan, di tengah tantangan, kita percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini saya bicara tentang budaya saling. Ya, ini budaya kerajaan Allah. Budaya di mana kita satu sama lain
saling memperhatikan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat, ya. Ada tingkatan hubungan. Yang pertama, independen itu bicara tidak terkoneksi, ya, dengan orang lain, ya. Artinya mandiri, ya. Saya percaya kalau orang yang seperti ini tidak butuh orang lain, ya. Dia mulai mandiri. Nah, yang kedua, Saudara, interdependen, ya. Saling interdependen, saling adalah orang yang membutuhkan, ya, hubungan satu sama lain. Kalau dia membutuhkan saling satu sama lain, dia akan terikat satu sama lain. Dia membutuhkan, ya. Inilah keterikatan yang luar biasa, ya, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang membangun kesatuan tubuh Kristus. Nah, yang ketiga ini bicara tentang dependen, ya. Dependen itu adalah keterikatan kepada orang, ya, tidak mandiri seperti anak-anak, ya. Dia cuman hanya bergantung, ya, dia butuh orang itu saja, ya kan? Ada ketergantungan, ya. Jadi Bapak Ibu, dia tidak mandiri, ya. Dia tergantungan kepada orangnya, seperti anak kecil, dia butuh, ya, mamanya. Nah, hari ini kita melihat ada tiga tingkatan hubungan itu. Nah, Saudara kasih Tuhan, kita melihat, ya, luar biasa. Nah, Saudara, kita melihat kata baiklah kita menjadikan manusia. Allah menciptakan manusia dengan bahasa kita. Jadi dia mengajak kita, ya. Dia punya bahasa kita. Jadi kebersamaan, ya. Baiklah kita menjadikan manusia. Nah, kebersamaan inilah yang luar biasa bahasa kita yang dipakai oleh Allah, ya. Baiklah kita menjadikan manusia. Nah, Saudara kasih Tuhan, luar biasa. Nah, setelah itu kita melihat segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya percaya kesatuan kebersamaan itu luar biasa, ya. Katakan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saudara bayangkan, ya, punya kita punya bersama, dinikmati sama-sama. Saya percaya ada hubungan yang indah satu sama lain. Nah, Yohanes 15 ayat 12 katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, ya, seperti aku telah mengasihi kamu. Saling mengasihi. Saya percaya Bapak Ibu, bahasa ini yang luar biasa, ya. Bahasa dari kita, baiklah kita menjadikan manusia. Ada keterkaitan satu sama lain. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saya percaya, ya, kalau ini terjadi di tengah, ya, jemaat Tuhan, ya, tengah kesatuan gereja Tuhan, saya percaya luar biasa. Dan yang ketiga ini, Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, Saudara kasih Tuhan, kita melihat kita, ya, antara kita dan aku. Saudara, di bahasa kita bersamaan, nah aku, ya, saya percaya Bapak Ibu, bahasa ini yang luar biasa, kita bersama-sama. Nah, aku pribadi kita. Nah, Saudara kasih Tuhan, iblis jatuh karena aku. Dia mau seperti Allah. Akhirnya Allah campakkan, ya kan, jatuh dalam dunia ini. Saya percaya karena kenapa? Aku merasa diri lebih, ya, daripada Allah. Dia merasa hebat. Nah, saya percaya dia dicampakkan jatuh ke dalam dunia ini. Manusia jatuh dalam dosa karena aku, ya. Manusia mulai ego kepada dirinya sendiri. Maka saya melihat manusia jatuh dalam dosa karena aku, ya. Nah, Saudara kasih Tuhan, banyak keluarga jatuh karena aku. Egois, mementingkan diri sendiri, ya. Saya percaya hal ini tidak berkenan, ya. Keluarga-keluarga hancur karena aku. Nah, banyak perusahaan hancur karena aku. Kenapa? Karena bosnya ego, yang merasa hebat nih diriku sendiri. Nah, saya percaya hal ini tidak berkenan. Nah, Saudara kasih Tuhan, banyak pelayanan bubar karena aku. Saudara bayangkan pelayanan yang dibangun begitu bagus, ya, akhirnya hancur karena aku, ya.
saudara kasih Tuhan, ini yang tidak berkenan ya di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat Yesus mau mati. Yesus mau datang 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia ini. Dia menjadi bayi mungil ya, di palungan, di kandang yang hina dina. Saya percaya Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Ya. Dan akhirnya pelayanannya, dan sampai akhirnya dia menghembuskan napas terakhir di atas kayu salib, tergantung antara langit dan bumi. Saya percaya Bapak Ibu, kenapa? Karena dia ingin menyelamatkan manusia, supaya kita ini boleh ada kesatuan yang luar biasa. Ya, karena Yesus mau masuk, Yesus mau datang ke dalam dunia ini. Kenapa? Karena rencana Tuhan yang indah. Saudara kasih Tuhan, setan tidak senang. Ya, dia tahu bahasa saling itu dia pakai. Kalau kita bahasa saling, keterikatan satu sama lain. Tapi kalau dia bahasa saling itu kepada kebinasaan, kepada yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu, ini tidak berkenan ya di hadapan Tuhan. Ini yang Allah tidak berkenan di dalam kehidupan setan. Setan berusaha untuk menjerumuskan ya kan hal-hal yang tidak baik itu, saudara. Ya, dia pakai kata saling. Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat Matius 24 ayat 10 katakan. Nah, contohnya, dan banyak orang yang akan murtad. Ya. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Orang akan banyak yang murtad, ya, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, ini setan. Roma 1 ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Luar biasa. Ya, iblis mulai boncengin, iblis mulai pakai kata saling supaya kepada kebinasaan, ya kan? Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang iblis pakai. Nah, Galatia 5 ayat 15, Galatia 5 ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit, ya, seperti kayak anjing, saudara. Kalau anjing menggigit, nah, ini manusia seperti itu, saling menggigit dan saling menelan. Nah, ini bahayanya. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Apa yang terjadi? Ya, jangan seperti itu. Nah, Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Nah, kalau kita hidup oleh roh Allah, saya percaya Bapak Ibu, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari, kalau kita hidup menurut roh, saya percaya kita nggak inginin daging. Ya, saudara kasih Tuhan, mari hidup kita ya berkenan kepada Allah. Ya, inilah yang iblis pakai saling. Ya kan, dia pakai itu menjadi senjata dengan kata-kata saling. Ya, yang biasanya keterkaitan, ya terkaitan yang bersama. Tapi saya percaya ya hari ini iblis kepada kebinasaan, tapi Allah kepada ya hidup yang baik, hidup yang berkenan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat. Nah, 2 Timotius 3 ayat 1 kata ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lihat COVID-19 ini, masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat yang terjadi di tengah kita. Nah, situasi-situasi ini hal yang terjadi baru-baru ini. Kita mengalami pergumulan, kita harus di rumah, lockdown. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita, ini yang terjadi. Nah, 2 Timotius 3 ayat 2 katakan manusia akan mencintai diri sendiri. Nah, ini lihat manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Saudara kasih Tuhan, di akhir zaman ini paling ngeri. Ya kan, udah anak-anak tidak mempedulikan orang tua. Ya, mereka menjadi pembual, ya, mereka cinta uang. Saya percaya Bapak Ibu, kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati, tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat ya kekuatan orang percaya waktu mereka sepakat. Kekuatan waktu kita sepakat
di dalam Tuhan, saya percaya ada kuasa yang luar biasa. Ya, sepakat ya semuanya satu sama lain. Roma 12 ayat 4 katakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Saudara, kita diikat dengan kesatuan tubuh Kristus. Ya, kayak tubuh ini ada kaki, ya, ada tangan, ada rambut, ada mulut dan hidung. Ya, satu kesatuan yang tidak terikat, tidak terelakkan maksud saya. Ya, satu kesatuan yang benar-benar memang Tuhan pakai. Mari kesatuan ini harus kita jaga. Kalau kesatuan ini kita jaga, saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Ya, kekuatan ini mesti ada. Nah, Roma 12 ayat 10 katakan, hendaklah kamu saling. Nah, kata saling, ya, kita mengasihi ya sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini kalau salingnya ya yang di dalam tubuh Kristus, kesatuan yang indah. Saudara lihat, ya, saling mengasihi. Ya, kamu harus melakukan kasih itu di dalam hidup saudaramu. Ya, di dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, Efesus 4 ayat 2 katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, ya, rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dan hal saling membantu. Ayo semua saling membantu. Kalau hubungan ini sudah dibangun dengan baik, saya percaya saling ini akan terbangun dengan baik. Saling ini memberikan kekuatan yang luar biasa. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Nah, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin sakit hati kepada orang lain, kepahitan kepada orang lain. Alkitab katakan ampuni dia. Amin Bapak Ibu. Ampuni Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau belajar mengampuni karena ini yang dari Allah, saling mengampuni. Kita mau melakukan pengampunan itu karena Kristus telah mengampuni kita. Dia datang ke dalam dunia ini, ya, dia berkorban buat kita di kayu salib yang tergantung antara langit dan bumi. Semua karena kasih-Nya yang luar biasa. Semua karena kemurahan-Nya di dalam hidup kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Ibrani 10 ayat 24 katakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Nah, coba kita perhatikan, sudahkah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sudah di antara kita satu sama lain. Sekarang saling memperhatikan satu sama lain, masalah apapun, persoalan apapun. Dalam pelajaran selanjutnya di pemuritan ini kita mau belajar memperhatikan satu sama lain tubuh Kristus. Kalau kita saling memperhatikan, saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa, ya. Dan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, ya kan? Nah, ini mendorong dalam pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 25 katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo komunitas kita, ya, kesatuan kita sudah terjalin belum itu dengan baik? Ya, memperhatikan, mendorong satu sama lain dengan baik. Kalau ini kita sudah lakukan, saya percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya, ya, untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita saling mendorong. Kalau kita saling mendorong, saya percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, Roma 14 ayat 19 katakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Yuk kita mengejar, ya, damai sejahtera bersama. Saudara, kalau saling yang di dalam Tuhan, saya percaya kita mendapatkan damai sejahtera. Saudara, beda dengan saling yang diberikan oleh iblis. Nah, hari ini saudara, di tengah kita saling membangun. Saya percaya banyak kekurangan di antara kita.
Saudara, kita bangun satu sama lain. Kita cari hubungan satu sama lain. Kita ikat hubungannya itu dengan yang lain. Supaya hubungan itu ya terikat satu sama lain. Ya, kita membutuhkan satu sama lain. Ya, bahasa saling ini menjadi kekuatan buat kita. Kolose 3 ayat 16 katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian. Dan menyanyikan rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam kamu. Ya, mari Bapak Ibu sekalian. Ya, saya percaya ya kekuatan Allah dinyatakan kepada kita semua. Saudara, kita mau keterikat satu sama lain. Kita mempraktekkan firman Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam persekutuan kita ada hubungan yang indah. Saya percaya waktu ada hubungan yang indah, kekuatan Allah dinyatakan. Mari budaya saling inilah terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau di komunitas kita bangun kesatuan tubuh Kristus yang kuat. Sehingga kita boleh ada kekuatan yang luar biasa. Saya percaya ya kalau ada kesatuan yang kuat, ya maka kekuatan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa dan mungkin Bapak Ibu menyiapkan roti-roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita percaya kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Kebenaran firman-Mu memeteraikan kepada kami. Supaya kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Kami percaya bahwa Engkau akan melakukannya sesuai dengan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kuduskan kami supaya kami berkenan. Kami percaya, ampuni kami. Kami penuh dengan kesalahan, kekurangan. Tapi biarlah lewat firman-Mu ini menegur kami untuk belajar budaya saling. Kalau iblis memakai saling itu untuk kepada kebinasaan. Tapi kalau kami kepada hal yang baik, ya kesatuan tubuh Kristus, kami bergantung satu sama lain. Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan, kuduskan roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan, kuduskan roti yang ada di ruangan ini, roti yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa, kuasa-Mu yang dahsyat. Tuhan bekerja. Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan ada jalan keluar yang terbaik. Engkau di dalam mereka, mereka di dalam Engkau. Kuasa-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat roti ini. Ya. Yuk, kita angkat roti kita ya. Yang ada di tangan kanan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti menjadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan katakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Semua yang percaya katakan, amin. Mari kita terima dan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur. Ya, ini darah Kristus dicurahkan kepada kita untuk menebus dosa kita. Kita percaya kuasa yang luar biasa. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi ya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah kita? Semua yang percaya katakan, mari
kita terima dan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Darahmu, tubuhmu telah menyatu kepada kami. Engkau yang sudah menebus dosa kami Tuhan. Kami percaya, kami berterima kasih. Kami mau belajar budaya saling ini. Keterikatan, ketergantungan satu sama lain. Menjadi kekuatan buat kami. Untuk kami melangkah maju bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolong jemaatmu yang di Cisadane, yang di Sewantongyan. Berkati mereka Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Di tengah pergumulan, di tengah COVID-19, di tengah masalah, di tengah apapun, tekanan ekonomi, apapun yang mereka hadapi. Tuhan tolong jamah mereka supaya mereka dapat kekuatan yang luar biasa. Mereka yang Tuhan kena COVID-19, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus sembuhkan. Penyakit yang lain Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan kami berdoa untuk Apeng, Tuhan lawat, mengalami pergumulan, Tuhan dia menghadapi tantangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kok Apeng disembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan kok Apeng Tuhan. Tuhan pulihkan dia. Saya percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami semua di tengah pergumulan kami. Kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, lawat jemaat-Mu di tengah situasi seperti ini. Berikan kekuatan, hibur mereka sehingga kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sudah memberi lewat persepuluhan, lewat transfer. Kau memberkati, kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa. Memberkati lewat persembahan, program kerja, memberkati juga persembahan yang lain. Tuhan di dalam nama Yesus, berkat Allah dinyatakan. Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hari ini mendapat kekuatan yang baru. Ya, budaya saling itu memberikan kekuatan di dalam hidupan kami. Supaya ketergantungan kami satu sama lain. Ada hubungan yang indah. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan pimpin, Tuhan kegiatan sepanjang hari dari pagi, siang hingga malam. Penyertaan-Mu nyata. Inilah doa kami Tuhan. Dan kami Tuhan butuh berkat-Mu nyata di dalam hidupan kita. Mari kita angkat tangan, katakan jemaat yang Tuhan kasih. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.